Ya kalau misalnya tidak ada kejadian yang signifikan lagi perubahan terhadap raw material sih harusnya margin kita, profit margin kita akan stabil sih seperti di semester 1. Baik. Raw materials yang paling diperhatikan ini apakah berkaitan dengan harga oil aja Pak, atau ada komoditi lain gitu Pak yang sebenarnya mempengaruhi raw material itu sendiri Pak? Sebenarnya raw material price itu nggak semata-mata ngandelin dari crude oil ya, karena yang kita perhatikan cukup banyak nih dari lokal atau dari secara global. Ada juga kita perhatikan dari indeks beberapa komoditas, dari monomer, kemudian dari ada beberapa hal deh. Jadi ada daya beli lokal dan asing, kemudian terhadap benchmark terhadap indeks, kemudian terhadap crude oil juga. Jadi kita combine gitu. Baik Pak, dan kemudian kalau kita melihat dengan pencapaian-pencapaian di first half ini Pak, ada nggak sih kemungkinan begitu targetnya dinaikkan dari 7 triliun gitu Pak? Saat ini sih enggak ya, jadi kita tetap sesuai dengan guidance kita di tahun ini, yaitu peningkatan secara value itu 8-12%, kemudian untuk volumenya 2-6%. Baik. Saya Lebih di first half kita ini, kalau dilihat total penjualan kita baru 3,8%, agak ketinggalan dari target full year kita yaitu 8-12%, dan kita berharap penjualan kita akan jauh lebih kencang di quarter 3 tahun ini, karena quarter 3 tahun lalu itu low base. Nah, jadi dengan tanpa adanya kenaikan harga, kita nggak menaikkan harga banyak ya di quarter 2, kita berharap quarter 3 ini kita bisa berjualan lebih mudah dengan low base kondisi di quarter 3 tahun lalu sih. baik. Paham Pak. Ini saya gantian lagi ke Clara, silakan Clara. Ya, Oh, sepertinya Clara ke disconnect nih. Kalau gitu saya lanjut lagi nih Pak, karena kan masih berkaitan dengan kinerja salesnya sendiri gitu ya Pak, dan juga pencapaian di first half. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, strategi marketing baru yang akan dilakukan untuk meningkatkan market share ke depan seperti apa? Karena kan kalau kita lihat market share-nya ini ada di kisaran 23%. oke. Strategi marketing kita memang berfokus pada produk inovasi. Jadi bagaimana Avian dapat mengembangkan market share dan meningkatkan volume, khususnya belajar dengan kondisi yang terjadi di kuartal 3 tahun lalu. Manajemen dengan cepat beradaptasi, berusaha untuk meluncurkan beberapa produk ekonomis di beberapa kategori utama kita, yaitu dimulai dari wood and metal. Tahun lalu Desember kita mulai luncurin produk ekonomis Avian dengan nama Avian Sling yang harganya 20% lebih murah dari produk Avian. Hal ini untuk merespon weak buying power yang ada terjadi paling besar di kategori wood and metal kita. Dan ternyata ini berhasil. Produk Avian Sling kita hampir 9 bulan. Ini kita sudah memasuki bulan September, kita sudah berhasil menjual produk ke lebih dari 17.000 toko di Indonesia dari total network toko yang kita miliki 56.000 toko bahan bangunan di Indonesia. Nah, itu salah contoh bahwa kita ingin memberikan volume yang lebih dengan meluncurkan beberapa produk ekonomis dari merek yang sudah terkenal di segmennya. Nah, kita lanjutkan di kategori wall. Kita telah luncurkan produk Aries Bling, yaitu harga yang lebih murah dari Aries Gold dan lebih di atas dari Aries, yaitu merek paling murah atau ekonomisnya kategori cat dinding kita. Nah, kemudian diluncurkan juga Avitex Wish, itu untuk mengisi antara harga Avitex dan Aries Gold. Nah, berikutnya nanti kita
kita akan luncurkan juga produk ekonomis kita dari merek No Drop di waterproofing. Jadi itu beberapa produk-produk ekonomis yang kita luncurkan di tahun ini untuk mendukung kenaikan volume. Di samping itu kita juga secara agresif ingin mempromosikan produk cat dinding kita di kategori menengah, yaitu Avitex Gold. Avitex Gold ini memiliki banyak keunggulan secara kualitas dibanding pesaing-pesaingnya di pasar cat menengah nih. Jadi semoga Avitex Gold bisa ke depannya dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa menyumbangkan porsi yang cukup signifikan terhadap penjualan kategori cat dinding kita pada Neo. Mantap. Strateginya. Gambaran dari produk ya. Di luar produk kita juga aktif mengembangkan inovasi-inovasi dalam hal pengiriman produk. Nah, dengan one day delivery service, kemudian kita juga kembangkan teknologi ERP untuk mengatur sistem pengiriman kita secara efisien, dan kita juga sedang dalam proses mengembangkan pengiriman yang lebih cepat lagi, dan juga kita melakukan loyalty program kepada toko-toko bahan bangunan, khususnya di kota besar, dan kita melakukan training kepada tukang-tukang cat. Untuk apa? Tujuannya kita ingin membentuk loyalitas dari sisi toko bahan bangunan dan dari tukang cat, karena tukang cat ini merupakan konsumen kita secara tidak langsung. Jadi kita harus merangkul konsumen langsung, yaitu toko bahan bangunan, dan konsumen yang tidak langsung, yaitu tukang cat. Dan di samping itu ada kontraktor, ada konsultan desain interior, ada juga pemilik rumah. Nah, itu kita rangkul semua, Pak. Oke, ini strateginya sporadis ya, kena semuanya, kena nih, internal, harus eksternal. Bikin gathering, harus banyak acara supaya Avian lebih banyak dikenal ke masyarakat, Pak. Benar, saya setuju banget Pak dengan itu. Baik, saya sekarang beralih lagi ke Clara, silakan Clara. Oh ya Pak, jadi dengan tadi produk-produk baru yang diluncurkan dari Avian, respon dari market ini gimana ya Pak? Terus juga sudah berkontribusi berapa besar ke penjualan Avian sendiri Pak untuk produk-produk barunya? Produk barunya mungkin saat ini belum berkontribusi yang cukup signifikan, tapi secara komposisi sudah lumayan. Contohnya Avian Sling sudah berkontribusi cukup besar dari kategori wood and metal, dan Avitex Gold itu juga kontribusinya sudah lumayan signifikan dari total penjualan kita di cat. Mungkin saya tidak close secara detail ya, rahasia perusahaan juga, Clara. Kalau misalnya kita bicara soal distribution network Pak, kedepannya apakah dari Avian akan menambah titik-titik distribusi lagi Pak untuk menjangkau para customer di Indonesia? Tentu. Jadi kedepannya kita tidak berdiam diri, kita terus melakukan ekspansi distribusi, titik-titik distribusi yang baru, baik titik distribusi atau mini distribusi. Jadi kita mempunyai dua tipe titik distribusi yang utama, itu yang umum, dan mini distribusi itu untuk menjangkau ke lebih daerah-daerah terpencil. Jadi size-nya lebih kecil dari titik distribusi yang umum, Clara. Oke, menarik Pak. Ini mulai dari fundamental sampai ke perencanaan hingga akhir 2023 kita udah bahas Pak. Sekarang mungkin kita bahas sedikit setelah 2023 seperti apa gitu Pak. Karena kan kita menuju tahun politik 2024. Nah ini gimana nih Pak? Nanti apakah kondisi, biasa kan orang bilang kalau kondisi politik itu biasanya akan menjadi satu efek yang bikin dunia bisnis itu agak lesu, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Andreas sendiri ini gimana Pak? Ya, biasanya sih dampaknya kepada kita secara bisnis tidak langsung ya Pak ya. Tapi lebih ke arah toko-toko biasanya menjelang pemilu sampai pemilu itu berjaga-jaga terhadap stabilitas keamanan politiknya seperti apa. Karena kalau misalnya politiknya tidak aman,
mereka ragu-ragu untuk melakukan pembelian inventory, Pak. Biasanya mereka justru mengurangi persentase barang inventory mereka gitu, sampai kondisinya aman, kondisif. Misalnya ada peralihan pemerintahannya ke arah yang sudah lebih aman, biasanya itu 1 tahun setelah pemilu baru kembali normal, Pak. Justru banyak orang yang wait and see sih, Pak, menunggu sampai bagaimana nih kondisinya gitu, Pak. Berarti kurang lebih agak berdampak gitu ya Pak ya, bisa ada dampak pada bisnis cat juga dan tentunya bisnis-bisnis lainnya gitu ya Pak. Iya, kalau kita sih masih tetap optimis Pak untuk perkembangan bisnis di tahun ini dan di tahun depan, namun kita tetap konservatif bahwa perkembangan bisnisnya tidak yang ke arah agresif gitu Pak. Seperti tahun ini aja kita hanya canangkan 8-12%, tidak di level yang agresif, biasanya antara 15-20% Pak. Baik. Ini berarti salah satu strategi untuk tetap bisa bertahan ya Pak ya di tengah kondisi market global yang bergejolak gitu ya. Kita tahun depan di domestik mau tahun politik gitu ya. Jadi tetap bisa ada growth lah gitu ya yang memotivasi kinerja emiten sendiri tentunya nanti di tahun 2024. Baik, kita sudah tersisa hanya kurang lebih 5 menit lagi. Ini benar-benar nggak berasa ngobrol sama Pak Andreas. Saya kasih kesempatan untuk Clara, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Andreas. Mungkin untuk short term strategi apa dari Avian untuk mungkin di kuartal ketiga dan kuartal 4, bagaimana strategi dari Avian Pak? Kalau short term strategi sih kita akan terus meluncurkan produk baru, khususnya produk ekonomis kita, dan kita terus mengembangkan untuk pengiriman produk kita ini. Dari one day delivery service kita memang sudah mencapai 95% one day delivery service, tapi kita coba melakukan lebih ke arah lebih cepat lagi dari one day delivery service ini menjadi same day delivery service, tapi itu masih proses tahap uji. Jadi kita masih terus mengembangkan perbaikan-perbaikan terhadap sisi service atau layanan jasa, dan terus mengembangkan gathering terhadap komunitas kontraktor, konsultan, dan juga mengembangkan tadi ya sektor proyek kita. Jadi dari sisi proyek ini kita harapkan dapat berkembang cukup banyak, dari 1% menjadi double setiap tahunnya. Amin ya. Moga-moga bisa terwujud nanti Pak, ini target-targetnya di 2023 secara short term, dan juga nanti perencanaan di 2024-nya lancar, karena tentunya ini akan jadi satu challenge di dunia bisnis, tidak hanya di industri cat aja, tapi tentunya di industri-industri lainnya juga. Sudah 1 jam, sepertinya kita ngobrol-ngobrol Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, boleh Pak, silakan. Saat ini kita kan memiliki dana dari IPO untuk target inorganic growth ya, akuisisi. Namun karena itu belum tercapai dan kita free cash flow kita cukup besar, capex kita hanya 2% dari sales, sehingga menyebabkan kita memberikan kemampuan untuk berkomitmen memberikan dividen itu minimum 50% dari net profit. Nah, karena dana IPO tersebut kita belum bisa gunakan, jadi kita membagikan dividennya jauh lebih tinggi dari 50% Pak. Yaitu kurang lebih di level 90% dari net profit yang kita bagikan. Jadi kalau investor dari Cuan Troopers ingin melirik saham Avian, dapat dividen yang cukup tinggi, kurang lebih di level 90% dari net profit, sampai kita menemukan target akuisisi pabrik cat yang kita ingini Pak. Wah, luar biasa Pak. Luar biasa.